Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Marzuki akan menjelaskan review jurnal perbandingan metode klasifikasi pada pengolahan citra mata ikan tuna yang ditulis oleh Tony Dwi Novianto dan Imade Susierawan dari Lokariset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Yogyakarta. Nah, di sini ada research problem. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menilai kesegaran ikan tuna berdasarkan warna mata ikan. Nah, di sini ada contoh beberapa perubahan mata ikan setelah 20 jam. Nah, biasanya penilaian kesegaran dilakukan secara visual oleh manusia. Namun, saat penilaian visual manusia bersifat subjektif sehingga diperlukan metode otomatis dan objektif untuk menilai kesegaran ikan menggunakan analisis citra. Nah, di sini ada metode low level. Di tahap yang pertama ini berfungsi untuk memperoleh dan meningkatkan kualitas citra mentah agar siap diolah lebih lanjut. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu akuisisi citra mata ikan tuna menggunakan kamera Olympus, ruang akrilik dengan pencahayaan terkontrol. Processing citranya, penyesuaian histogram, cropping, dan resizing, segmentasi ROI region of interest pada area mata ikan, konversi dari RGB grayscale. Nah, di sini untuk levelnya menggunakan MATLAB, software yang digunakan. Di metode mid-level, pada tahap ini digunakan untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra agar dapat dijadikan data input bagi algoritma klasifikasi. Dan metode yang digunakan Gray Level Co-occurrence Matrix GLCM. Parameter yang diambil yaitu kontras, mengukur perbedaan intensitas antar piksel. Yang kedua, correlation, mengukur korelasi antar piksel. Dan ketiga, energi, mengukur keseragaman atau keacekan teksturnya. Dan ada yang keempat, homogeneity, mengukur keseragaman distribusi nilai piksel. Dari hasil analisis sensitivitas, fitur kontras, energi, dan homogeneity paling berpengaruh dalam membedakan tingkat kesegaran. Nah, di sini ada contoh dari hasil pengolahan citra mata ikan tuna. Yang A ini original dan yang B ini poly, yang C ini ROI. Nah, yang ketiga ada metode high level image process atau klasifikasi. Pada tahap ini dilakukan pengenalan pola dan klasifikasi kesegaran ikan berdasarkan hasil ekstraksi fitur GLCM menggunakan 3 algoritma machine learning. Dan di sini ada ANN, SVM, KNN. Yang ANN di sini Artificial Neural Network 0,53 dan SVM-nya support filter machine di sini ada 0,69 lebih tinggi dari ANN, dan di sini KNN Carnivorous Neckbone yaitu 0,83. Nah, langkah evaluasi model menggunakan K-fold coarse validation, K sama dengan 10, untuk menguji performa model. Parameter evaluasi
koefisien korelasi R Rodman Square Error RMSE %. Nah, yang terakhir riset objektif dan kesimpulan. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan metode klasifikasi terbaik dalam memprediksi kesegaran ikan tuna yang berdasarkan dengan citra mata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KNN merupakan metode terbaik dengan akurasi tertinggi, yaitu R sama dengan 0,83. Nah, ini. KNN. Dan kesalahan terendah RMSE adalah 3,75. Dengan demikian, metode KNN paling efektif untuk mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan tuna berdasarkan fitur citra mata. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Puji Ramdhani. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Penerapan Metode Computer Vision dalam Klasifikasi Buah Jeruk Menggunakan Teknik Image Preprocessing. Di sini untuk research problem, dalam memilih buah jeruk secara manual dengan tujuan ingin mendapatkan buah yang manis terkadang masih kurang akurat, meskipun kita tahu klasifikasi dari buah jeruk mana yang manis dan mana yang asam. Teknik tradisional yang sering kita pakai untuk mengklasifikasikan buah jeruk yang manis dan yang asam biasanya dilihat dari warna kulit jeruk, tekstur permukaan, pori-pori, dan lain-lain. Jika proses ini dilakukan secara manual, akan memiliki tingkat akurasi yang rendah dalam pemilihan buah jeruk yang manis. Dalam research metode low level, kita menggunakan 4 metode low level, yaitu yang pertama adalah metode grayscale conversion untuk mengubah gambar menjadi keabuan sehingga mengurangi representasi warna dan dimensi data. Yang kedua adalah normalisasi untuk menyesuaikan skala nilai pixel sehingga dapat mempermudah proses analisa. Yang ketiga adalah data augmentation, melakukan rotasi, crop, dan shifting gambar untuk meningkatkan variasi dataset dan meningkatkan generalisasi model. Dan yang terakhir adalah metode image standardization untuk mendapatkan konsistensi dalam representasi data dengan melakukan standarisasi dengan menghilangkan perbedaan statistik atau distribusi intensitas pixel. Research metode middle level kita menggunakan selanjutnya adalah segmentasi gambar dari dataset yang sudah ada menjadi beberapa klasifikasi dengan menggunakan teknik image processing sehingga klasifikasi seperti bentuk, warna, dan ukuran dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada proses klasifikasi yang lebih lanjut. Selanjutnya untuk research metode high level, kita melakukan analisis dan interpretasi hasil ekstrak dari segmentasi gambar buah jeruk yang dihasilkan dari metode middle level sebelumnya. Di sini menginterpretasi informasi yang didapat dari buah jeruk seperti menganalisis variasi dari bentuk, ukuran, dan warna serta melakukan identifikasi terhadap pola yang muncul. Research objective. Pada bagian low level, kebanyakan metode yang digunakan termasuk ke dalam metode pre-processing, yaitu seperti grayscale conversion, normalisasi, data augmentation, dan juga image standardization. 4 metode yang masuk ke dalam low level ini selanjutnya akan disegmentasi di middle level dengan menggunakan teknik image processing untuk mengklasifikasi gambar berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Lalu hasil segmentasi dari middle level itu akan dianalisis lebih lanjut dalam metode high level. Di sini semua data yang sudah disegmentasi akan diidentifikasi pola yang muncul, sehingga bisa mendapatkan sebuah kesimpulan mana klasifikasi buah jeruk yang bagus dan juga yang kurang bagus. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review jurnal. Judul deteksi kecacatan permukaan buah manggis menggunakan metode deep learning dengan konvolusi multilayer. Research problem atau permasalahan dari paper. Permasalahan utama diidentifikasi dalam penelitian ini adalah proses identifikasi kecacatan pada permukaan buah manggis yang selama ini dilakukan secara manual oleh tenaga manusia, sehingga memakan waktu dan tenaga yang cukup besar. Metode konvensional ini kurang efisien dan kurang akurat dalam memastikan kualitas buah untuk keperluan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi pengolahan citra digital dan deep learning, khususnya menggunakan CNN, untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam mendeteksi kecacatan secara otomatis. Lanjut, research metode low level. Dalam pengolahan citra merujuk pada proses yang berfokus pada manipulasi langsung terhadap data citra seperti pengolahan intensitas, kontras, dan fitur dasar lainnya tanpa melibatkan pemahaman konteks atau makna dari citra tersebut. Dalam penelitian ini, metode low level digunakan untuk ekstrak fitur tekstur dan karakteristik dasar permukaan buah manggis seperti energi, entropi, dan statistik lainnya yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi kecacatan menggunakan algoritma seperti support vector machine atau SVM dan neural networks. Research metode mid-level. Dalam pengolahan citra melibatkan ekstraksi fitur yang lebih kompleks dan bermakna dari citra seperti tekstur, pola, dan struktur yang dapat membedakan kategori berbeda. Pada penelitian ini, transformasi surveillance digunakan untuk mengekstraksi fitur tekstur dari citra permukaan buah manggis seperti energi dan entropi yang mampu menangkap detail tekstur secara mendalam. Fitur ini kemudian digunakan sebagai variabel input dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma seperti SVM atau Support Vector Machine dan Neural Network sehingga dapat meningkatkan akurasi dalam mendeteksi cacat atau kondisi baik pada buah manggis. Research metode high level. Metode high level dalam pengolahan citra melibatkan pemahaman konteks makna dan interpretasi dari citra tersebut, biasanya melalui pengguna algoritma yang mampu mengenali pola, objek, atau fitur yang kompleks. Dalam penelitian ini, metode high level digunakan untuk melakukan klasifikasi dan pengenalan objek secara otomatis, seperti mendeteksi cacat permukaan buah manggis dengan menggunakan deep learning dan jaringan saraf tiruan atau JST yang mampu belajar dari data besar dan mengenali pola yang rumit. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan fitur dasar, tetapi juga memahami struktur dan konteks citra secara menyeluruh untuk menghasilkan keputusan yang akurat. Mencari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode deep learning, khususnya multilayer neural networks, mampu mendeteksi kecacatan permukaan buah manggis dengan akurasi optimal mencapai 98%. Sistem yang dikembangkan menunjukkan hasil yang stabil dan efektif dalam klasifikasi, terutama pada layer 4 dengan epoch 30. Oh ya, epoch adalah suatu kejadian atau masa yang menandai dimulainya suatu periode atau perkembangan baru, serta penambahan epoch meningkatkan performa secara signifikan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah meningkatkan jumlah data dan variasi gambar agar model lebih stabil, serta mengeksplorasi penggunaan metode high level seperti deep learning yang mampu memahami konteks dan pola kompleks dalam citra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.